Di video tutorial ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang sumber tegangan yang dependen. Kita lihat rangkaian sebelah kanan ini, ya. Di sini ada sumber yang independen yang 24 volt dan sumber tegangan yang dependen 4 IO. Di mana tegangan di sini di 4 IO ini yaitu besarnya tergantung arus yang melewati 10 ohm ini atau IO. Nah, bagaimana cara memasang di simulasi LT-Spice? Kita klik komponen ini. Nah, kalau ini adalah sumber, kalau voltage ini sumber tegangan yang independen. Jadi dia tidak tergantung sumber lain. Tapi kalau yang sumber tegangan dependen tergantung sumber lain, di sini kita buat H ya, H kecil ini. Nah, ini ada H. Kita keluarkan nih. Nah, ini H. Karena plusnya di atas sesuai dengan rangkaian 4 IO itu ya dipasang di sini seperti ini. Oke, ini H. Terus sekarang bagaimana untuk mendefinisikan itu besarnya adalah 4 IO. Nah, IO itu ada di R1 yang nilainya 10 ohm. Ya, jadi di sini kita harus sampling arus nih, harus sampling arus yang dikasihkan ke si nilai H1 ini. Caranya karena untuk mensampling arus kita putus dulu jalur. Jadi ini jalurnya diputus. Ya. Kemudian kita masukkan di sini sumber tegangan yang independen. Jadi kita ketikkan di sini voltage, ya. Kita ambilkan voltage ini, ya, pasang sini. Karena arah arus dari atas ke bawah, berarti positifnya ada di atas seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan rangkaiannya. Nah, sekarang sudah terhubung. Kemudian bagaimana cara mensamplingnya? Nah, ini sebenarnya sumber tegangan ini fungsinya untuk mensampling arus. Untuk mensampling arus yang melewati di R1 atau IO. Nah, ini kita beri nilai besarnya sumber tegangan ini karena di sirkuit itu tegangannya sebenarnya tidak ada, karena untuk sampling arus dibuat nilainya 0 saja. Nah, jadi V2 itu nilainya 0, jadi tidak mempengaruhi besar arus yang ada di rangkaian ini. Ini kan hanya digunakan untuk sampling arus. Kemudian balik lagi ke 4 IO. Nah, 4 IO itu adanya di sini. Nah, ini kita definisikan. Klik kanan di sini. Nah, ini value-nya H ini itu value-nya diambil dari nilai arus yang melewati V2. Makanya di sini kita ketik di sini adalah nilainya adalah V2. V2. Nah, ini bisa dilihat. Berapa nilai V2? Nah, nilainya adalah H ini nilainya adalah 4 IO. Nah, berarti nilainya adalah 4 di sini. Ya, nilainya 4 V2, di mana V2 ini mewakili IO. Jadi 4 IO di sini. Kita aktifkan visibilitasnya di sini. Di cross ditampilkan sehingga muncul di sini adalah 4 IO ini, jadi 4 V2 itu artinya 4 IO karena V2 ini mewakili IO. Nah, sekarang sudah selesai kita membuat sumber tegangan yang dependen, di mana ini tergantung dari IO. Selanjutnya bisa melakukan pengukuran. Nah, untuk pengukuran ini ada pengukuran arus mesh. Ini ada 3 buah, I1, I2, I3, dan pengukuran arus cabang. Arus cabang di sini ada 4 ya, R1, R2, R3, R4. R yang 10 ohm, 12 ohm, 4 ohm, dan 24 ohm. Nah, kalau pengukuran arus mesh tidak boleh di
R10, 12, 4 karena di sini kan dilewati oleh dua buah arus mes I1 dan I2 untuk yang 10 ohm. Yang di 12 ohm dilewati arus I1 dan I3 dan yang di 4 ohm dilewati arus I2 dan I3. Jadi kalau mau mengukur arus mes itu ngukurnya di sumbernya 24 karena ini arusnya lewatnya di sini. Nah, ini khusus yang lewat di sini adalah I1 atau arus mes I1. Begitu pula yang di sumber tegangan yang dependen di sini adalah dilewati khusus oleh arus mes I3. Dan I2 ini hanya melewati di R yang nilainya 24 ohm. Kalau yang 10 dan 4 ini kan dilewati dua buah mes. Ya, kalau yang 24 ini khusus dilewati oleh I2 atau arus mes I2. Nah, jadi begitu cara mengukur arus mes. Kalau mengukur arus cabang bisa langsung diukur di masing-masing nilainya. Nah, di sini di 24 ohm ini arus cabang dengan arus mes nilainya sama, ya. Nanti bisa dibuktikan dengan pengukuran. Kita lakukan pengukuran misalnya di sini. Nah, ini adalah mengukur arus sekarang kita ngukur arus mes I1. I1 ada di sini. Nah, ini nilainya I1. Ya, kita klik sini nilainya. Minus 2,25. Nah, minus. Kalau minus itu berarti kalau di sini arahnya ke bawah, minus berarti kebalikannya ke atas berarti ya kalau plusnya. Ya. Kemudian arus itu adalah arus mes I1. Arus mes I2 kita ukur di R yang 24 ini. Nah, IR4 berarti. Nah, ini udah arus mes dan arus cabang nih udah sama nih. Nilainya yaitu minus 750 mA atau 0,75 ampere. Kita lihat arahnya nih. Kan arahnya ke atas. Kalau di situ minus berarti sebenarnya arahnya jadi ke bawah gitu. Sesuai dengan arus mes ini. Kebalikannya. Nah, untuk arus mes I3 kita ukur di sini. Nah, ini IH1. Ya, 1,5. Kalau ini kenapa plus? Karena arus mes I3 ke bawah di sini juga searah, ya. Ini searah. Kalau tadi ini minus itu artinya berlawanan nilainya dengan I2 yang dimisalkan. Begitu pula ini. Kalau ini minus, ini berarti berlawanan dengan I1 yang dimisalkan. Nah, itu adalah cara mengukur arus mes. Kemudian bagaimana cara mengukur arus cabang? Arus cabang ya tinggal diukur di masing-masing ini. Ini R1, R2, dan R3. Selesai.